Di episode sebelumnya, kita udah ngebahas behaviorisme, teori yang nganggep otak kita itu kayak kotak hitam misterius yang nggak perlu diurusin. Belajar, kata mereka, cuma soal stimulus dan respons yang bisa dilihat. Tapi di pertengahan abad ke-20, para ilmuwan mulai gerah nih. Mereka bilang, nggak bisa gitu dong. Proses berpikir, ingatan, dan cara kita memecahkan masalah itu justru inti dari belajar. Kotak hitam itu harus dibobol. Disinilah lahir dua revolusi besar yang mengubah cara kita memandang belajar selamanya. Pertama, kognitivisme yang melihat otak kita sebagai komputer super canggih yang memproses informasi, dan yang kedua, humanisme, sebuah gerakan pemberontakan filosofis yang bilang manusia itu bukan mesin atau komputer, kita punya perasaan, kita punya potensi, kita punya kehendak bebas. Di episode kali ini, kita akan masuk ke dalam kotak hitam itu dan kita akan menjelajahi gimana otak kita bekerja menurut para kognitivis seperti Piaget dan gimana para humanis seperti Maslow dan juga Rogers mengingatkan kita bahwa emosi dan kebutuhan dasar adalah fondasi dari semua pembelajaran. Siap buat upgrade cara pandang kamu? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut. Tonton sampai habis ya. Revolusi kognitif di tahun 1950-an itu dipicu oleh satu hal yang keren banget, penemuan komputer. Tiba-tiba, para psikolog punya metafora yang sempurna buat ngejelasin cara kerja otak. Otak kita itu kayak hardware, dan proses mental kita itu softwarenya. Belajar, ya proses mengolah informasi. Ada input, yaitu info masuk, ada processing, dipikirin, ada storage, disimpan di memori, dan ada output, yaitu perilaku. Tiga tokoh utama dalam teori ini punya cara pandang yang unik. Yang pertama ada Jean Piaget, seorang pengamat anak yang jenius. Piaget ini bapaknya kognitivisme dan konstruktivisme. Dia bilang anak-anak itu bukan orang dewasa versi mini, tapi cara berpikir mereka memang beda secara kualitatif seiring bertambahnya usia. Konsep kuncinya adalah skema. Ini adalah folder-folder mental yang kita punya buat mengorganisir informasi. Anak kecil itu punya skema anjing itu adalah hewan berkaki 4 dan berbulu. Lalu ada adaptasi. Kita mengembangkan skema ini lewat dua cara, yaitu asimilasi, yaitu memasukkan info baru ke folder yang sudah ada. Misalnya pas lihat kucing, dia mungkin bakal bilang itu anjing juga. Lalu ada akomodasi, yaitu mengubah folder lama atau bikin folder baru. Pas diajarin bedanya, dia bakal bikin folder baru, kucing. Berikutnya ada tahapan perkembangan. Piaget terkenal dengan 4 tahap perkembangannya. Ada sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Di mana kemampuan berpikir kita ini menjadi semakin abstrak. Yang kedua ada Jerome Bruner, sang juara belajar lewat penemuan. Bruner percaya kalau siswa belajar paling baik itu kalau mereka nemuin sendiri konsepnya, atau yang disebut dengan discovery learning. Dia juga ngenalin 3 cara kita untuk mempresentasikan pengetahuan. Ada yang namanya enaktif, yaitu lewat tindakan, kayak belajar naik sepeda. Ada ikonik, yaitu lewat gambar atau citra visual. Dan ada simbolik, yaitu lewat bahasa atau simbol abstrak. Yang ketiga ada namanya David Ausubel, sang juara pelajar yang bermakna. Ausubel ini lawannya Bruner. Dia bilang, buat materi yang kompleks, discovery learning itu nggak efisien. Lebih baik, guru menyajikan informasi secara terstruktur, yang dia sebut meaningful reception learning. Senjata andalannya adalah advanced organizer. Materi pengantar yang dikasih sebelum pelajaran inti buat ngebangun jembatan antara pengetahuan lama murid dan materi yang baru. Di saat para kognitivis sibuk ngomongin otak kayak komputer, muncul gerakan pemberontak lainnya, namanya psikologi humanistik, yang lahir sebagai kekuatan ketiga buat ngelawan dua teori yang dianggap merendahkan manusia. Behaviorisme yang menganggap kita kayak robot, dan psikoanalisa Freud yang terlalu fokus sama penyakit mental. Humanisme bilang, manusia itu punya kehendak bebas, potensi buat tumbuh, dan dorongan alami buat jadi versi terbaik dari dirinya. Belajar itu harus ngelihat manusia seutuhnya, emosi dan juga intelektualnya. Dua tokoh sentralnya adalah Abraham Maslow, bapak hierarki kebutuhan.
Maslow ini yang pertama kali fokus neliti orang-orang yang sehat dan luar biasa, bukan orang sakit. Teorinya yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan yang sering digambarkan kayak piramida. Intinya, sebelum kita bisa mikirin soal belajar atau aktualisasi diri, kebutuhan-kebutuhan dasar kita itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Paling bawah ada fisiologis, makanan, air, tempat tinggal. Murid yang kelaparan atau ngantuk nggak akan bisa belajar. Tingkat yang kedua itu rasa aman, bebas dari ancaman. Murid yang merasa terancam atau cemas di kelas nggak bisa fokus. Tingkat ketiga ada cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan pertemanan dan rasa diterima, murid itu harus menjadi bagian dari komunitas kelas. Berikutnya ada penghargaan, kebutuhan akan rasa percaya diri dan dihargai orang lain. Dan pada puncak piramidanya ada namanya aktualisasi diri. Itu dorongan untuk mencapai potensi maksimal kita. Ini tujuan akhir dari pendidikan menurut Maslow. Yang kedua ada Carl Rogers, bapak pendidikan yang berpusat pada pribadi. Rogers ngebawa prinsip terapinya ke dunia pendidikan. Dia bilang guru itu bukan direktur, tapi fasilitator belajar. Biar murid bisa tumbuh, guru harus nyiapin dan menciptakan iklim yang punya 3 kondisi wajib. Yang pertama itu congruence atau kesejatian. Guru harus jadi dirinya sendiri, jujur, dan transparan. Lalu ada unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Guru harus tulus, peduli, dan menghargai murid sebagai pribadi, apapun perilakunya. Ini nyiptain rasa aman buat murid bereksplorasi. Berikutnya ada empathic understanding, yaitu pemahaman empati. Guru harus berusaha ngertiin pengalaman belajar dari sudut pandang murid. Teori-teori ini ngasih banyak banget alat praktis. Dari kognitivisme, guru bisa menyusun pelajaran secara logis pakai outline atau konsep map. Lalu mengaktifkan pengetahuan lama murid sebelum mulai materi baru. Dan mendorong metakognisi, yaitu bikin murid sadar sama proses berpikirnya sendiri. Dari humanisme, guru dan orang tua bisa belajar untuk memprioritaskan lingkungan yang aman secara emosional. Lalu memberi pilihan kepada anak atau kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Juga untuk bisa fokus pada social emotional learning dan memvalidasi perasaan anak. Tentu aja kedua teori ini punya kekurangannya. Kognitivisme sering dikritik karena terlalu dingin dan mekanis, mengabaikan emosi dan konteks sosial. Eksperimennya juga sering dilakukan di laboratorium, jadi kurang relevan sama kekacauan di dunia nyata. Sedangkan humanisme dikritik karena konsepnya kayak aktualisasi diri aja isinya, terlalu abstrak dan susah diukur secara ilmiah. Pandangannya juga dianggap terlalu idealis tentang sifat dasar manusia. Ada fakta menarik nih. Piramida hierarki kebutuhan yang super terkenal itu ternyata bukan bikinan Maslow sendiri. Maslow nggak pernah ngegambar piramida. Simbol ikonik itu justru dibuat oleh sebuah firma konsultan manajemen di tahun 60-an buat ngejelasin teori Maslow ke dunia bisnis. Itulah 2 revolusi besar di pertengahan abad ke-20. Kognitivisme berhasil membobol kotak hitam dan ngasih kita pemahaman luar biasa tentang cara otak memproses informasi. Sementara humanisme meskipun kurang empiris, berhasil ngingetin kita semua bahwa belajar itu bukan cuma soal otak, tapi juga soal hati. Bahwa emosi, rasa aman, dan rasa diterima adalah fondasi yang harus dibangun sebelum pengetahuan apapun bisa diserap. Warisan humanisme ini sekarang hidup dalam konsep-konsep modern seperti social emotional learning dan trauma informed pedagogy yang makin populer di sekolah-sekolah. Nah, sekarang giliran kamu lebih ngerasa klik sama teori yang mana? Tim kognitivisme yang logis dan terstruktur kayak komputer atau tim humanisme yang fokus ke perasaan dan kehangatan? Tulis pilihan alat dan alasan kamu di kolom komentar ya. Nggak ada yang salah karena kita semua butuh keduanya. Seperti biasa, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.